dengan judul Enantioselectivity in Drug Pharmacokinetic and Toxicity, Pharmacological Relevance and Analytical Methods. Pertanyaannya, mengapa enantiomer suatu obat dapat memiliki aktivitas farmakologi dan eliminasi yang berbeda di dalam tubuh? Perbedaan konfigurasi ruang pada enantiomer menyebabkan perbedaan konstansa diskosation terhadap reseptor. Akibatnya, kekuatan pengikatan obat dengan reseptor juga berbeda. Interaksi yang dapat berupa ikatan hidrogen, ionik, hidrofobik, dan van der Waals. Ketika satu enantiomer memiliki orientasi ruang yang lebih besar dengan situs aktif reseptor, maka aktivitasnya menjadi lebih tinggi dan aktivitas farmakologinya lebih kuat dibandingkan enantiomer lainnya. Stereokomia juga mempengaruhi proses farmakokinetik, yaitu absorpsi obat, distribusi dalam tubuh, metabolisme oleh enzim hati, ekskresi dalam eliminasi obat. Contoh obat yang mengalami enantiomer itu ada 3, yaitu propranolol, fluoxetine, sama ibuprofen. Mengaruhi eliminasi obat. Enantiomer dapat memiliki laju metabolisme yang lebih cepat, clearance yang berbeda, dan waktunya yang juga berbeda. Hal ini karena enzim metabolisme bersifat stereoselektif sehingga hanya mengenali konfigurasi ruang tertentu dari molekul obat. Akibatnya, dalam beberapa kasus satu enantiomer dapat terakumulasi lebih lama dalam tubuh dibandingkan enantiomer lainnya. Baik, saya membandingkan dengan jurnal A Look at the Importance of Clarity in Drug Activity, Some Significant Example. Pertanyaannya, mengapa Clarity memiliki peranan penting dalam aktivitas biologis obat dan pengembangannya dalam bidang farmasi? Menurut jurnal tersebut, Clarity atau sifat kiral suatu molekul merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan obat. Molekul kiral memiliki dua bentuk yang disebut enantiomer, yaitu pasangan yang merupakan bayangan cermin satu sama lain tetapi tidak dapat ditumpang tindihkan. Analisis ikatannya sama. Contoh obat yang memiliki enantiomer itu adalah thalidomid. Thalidomid merupakan contoh klasik obat kiral, sama ibuprofen memiliki dua enantiomer. Eh, Pengaruh terhadap metabolisme dan eliminasi obat juga termasuk enzim metabolisme obat seperti Claritin P450 dapat menunjukkan sifat stereoaktif sehingga setiap enantiomer dapat dimetabolisme dengan kecepatan yang berbeda. Perbedaan metabolisme tersebut menyebabkan variasi dalam clearance obat. Perbedaan ikatan drug atau binding akibat isomerisme sangat berpengaruh terhadap aktivitas obat. Sebagaimana terlihat pada propanolol, enantiomer S-propanolol memiliki aktivitas yang lebih tinggi terhadap reseptor B dibandingkan R. Propanolol memiliki orientasi gugus fungsi dalam ruang 3 dimensi lebih sesuai dengan situasi reseptor. Yang pertama itu ada gambar ibuprofen yang ibuprofen S itu adalah bagian yang aktif, ialah yang bekerja meredakan nyeri dan peradangan di dalam tubuh. Kemudian yang R ini secara teknis dia tidak aktif untuk meredakan nyeri, namun tubuh kita luar biasa karena memiliki enzim yang mengubah sebagian bentuk R yang tidak aktif ini menjadi bentuk S yang aktif. Baik, yang gambar ketiga ini propranolol atau obat jantung atau darah tinggi. Eh, Ciri khasnya Anda bisa melihat dua cincin segi enam yang menempel di gugus napitelin. Cara kerjanya itu ekor monitor yang panjang yang ada atom OH dan NH berfungsi sebagai kunci untuk menutup lubang kecil di jantung dan pembuluh darah agar detak jantung lebih tenang dan tekanan darah turun. Prioritasnya sama seperti ibuprofen, pranolol juga punya dua bentuk. Biasanya bentuk S tuh jauh lebih kuat dan menghambat reseptor beta dibandingkan bentuk R-nya.
Dan isomerisme juga mempengaruhi aktivitas obat melalui perbedaan interaksi dengan reseptor, seperti pada phenylcysteine enantiomer R-. Selain mempengaruhi, kemudian ada struktur yang fenla, phenylcysteine atau antidepresan, itu strukturnya memiliki cincin sikloheksana segi 6 di atas, cincin benzena segi 6 di tengah dengan lingkaran garis di dalam. Fungsinya molekul ini bekerja di otak untuk menyeimbangkan bahan kimia agar suasana hati lebih stabil. Model 3D di bawahnya menunjukkan bahwa molekul ini meliuk di ruang angkasa agar bisa menempel pada reseptor aktif kita. Selain mempengaruhi aktivitas, isomerisme juga penting dalam eliminasi obat. Pada metonen, enzim metabolisme seperti CYP menunjukkan sifat sterical selektif sehingga masing-masing enantiomer dimetabolisme dengan kecepatan yang berbeda yang berdampak pada perbedaan waktu paruh dan clearance. Kemudian demikian pula pada MDMA, enantiomer S dieliminasi lebih cepat dibandingkan R, menunjukkan bahwa interaksi enantiomer dengan enzim transporter mempengaruhi laju eliminasi. Perbedaan ini dapat menyebabkan variasi dan akumulasi obat dan potensi toksisitas dalam tubuh. Sekian dari saya, terima kasih.